Kenapa Amerika sampai menginvasi Irak? Jawabannya bukan sekadar minyak, tapi Saddam Hussein. Saddam Hussein adalah pemimpin Arab yang berani menentang Amerika secara terbuka, tanpa kompromi. Ia membangun militer Irak menjadi salah satu terkuat di Timur Tengah pada masanya. Saddam Hussein juga mengancam sistem dolar dengan niat menjual minyak Irak tanpa dolar Amerika. Amerika menuduh Irak punya senjata pemusnah massal, tapi hingga kini tak pernah ditemukan. Bagi Amerika, Saddam Hussein bukan sekadar diktator, tapi simbol perlawanan yang berbahaya jika dibiarkan hidup. Saddam Hussein lahir pada tahun 1937 di desa Al-Auja, dekat Tikrit, Irak, dari keluarga miskin pedesaan. Ayah kandungnya meninggal atau menghilang sebelum Saddam lahir, sehingga ia tumbuh tanpa figur ayah. Ibunya, Sabha Tulfa, mengalami tekanan mental berat setelah kehilangan suaminya dan kondisi ekonomi yang sulit. Pada usia muda, Saddam kemudian diasuh oleh pamannya, Hairallah Tulfa, seorang nasionalis Arab yang keras. Dari paman, Saddam mulai mengenal gagasan nasionalisme Arab dan sikap anti-Barat sejak dini. Pendidikan formal Saddam tidak menonjol, namun ketertarikannya pada politik berkembang sangat kuat. Pada usia muda, Saddam bergabung dengan Partai Ba'ath, Partai Nasionalis Arab. Tahun 1959, ia terlibat dalam percobaan pembunuhan Presiden Irak saat itu. Upaya tersebut gagal dan memaksanya melarikan diri ke Suriah, lalu Mesir. Di pengasingan, Saddam mempelajari strategi politik dan organisasi kekuasaan. Setelah kudeta berhasil, ia kembali ke Irak dan naik dalam struktur Ba'ath. Pada tahun 1972, Saddam Hussein diangkat sebagai wakil Presiden Irak di bawah pemerintahan Presiden Ahmed Hassan al-Bakr. Tahun 1979, ia resmi menjadi Presiden Irak. Sejak saat itu, Saddam Hussein memegang kendali penuh atas negara. Tulfah adalah sepupu Saddam dan telah dijodohkan sejak kecil. Mereka menikah tahun 1963, jauh sebelum Saddam menjadi presiden. Sajida mendampingi Saddam saat hidup masih penuh risiko politik. Pernikahan ini mencerminkan tradisi keluarga dan ikatan klan. Dari pernikahan ini, mereka memiliki 5 anak. Sajida dikenal tertutup dan jarang tampil di depan publik. Setelah Saddam berkuasa, hubungan mereka mulai renggang. Namun secara resmi, Sajida tetap menjadi istri pertama Saddam. Uday Hussein adalah anak sulung Saddam, dikenal temperamental dan brutal. Qusay Hussein lebih tenang dan dipercaya mengurus keamanan negara. Dua putra ini dipersiapkan dalam struktur kekuasaan Irak. Saddam juga memiliki 3 putri, Ragad, Rana, dan Hala. Putri-putrinya kerap dinikahkan untuk kepentingan politik. Kehidupan keluarga Saddam sangat dijaga ketat dari publik. Namun, konflik internal keluarga sering terjadi di balik layar. Pada akhir 1980, Saddam Hussein menjalin hubungan dengan Samira Shahbandar, seorang perempuan dari kalangan elit Irak. Samira Shahbandar berasal dari keluarga terpandang dan dikenal memiliki latar belakang modern. Hubungan ini berkembang menjadi pernikahan yang dilakukan secara tertutup dan tidak diumumkan ke publik. Sejumlah laporan media internasional menyebut Samira sebagai istri yang paling dekat dengan Saddam dibandingkan istri-istri lainnya. Menurut laporan media, Saddam Hussein disebut memiliki hingga 4 istri, meski yang tercatat secara resmi hanya 2. Suami Samira sebelumnya meninggal dunia dan tidak pernah ada putusan pengadilan yang membuktikan keterlibatan Saddam Hussein. Dari pernikahan ini, Samira memiliki seorang anak laki-laki bernama Ali, yang kemudian hidup jauh dari sorotan publik. Hubungan ini memperlihatkan sisi personal Saddam Hussein yang jarang terlihat di ruang publik dan menjadi bagian kontroversial dalam kisah hidupnya. Tahun 2003, Amerika Serikat dan sekutunya melancarkan invasi militer ke Irak dalam hitungan minggu.
rezim Saddam Hussein runtuh dan kontrol pemerintah pusat kehilangan kekuasaan. Setelah jatuh dari kekuasaan, Saddam Hussein bersembunyi selama berbulan-bulan untuk menghindari penangkapan. Pada Desember tahun 2003, Saddam Hussein akhirnya ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat di dekat Tikrit. Penangkapannya direkam secara resmi dan disebarkan ke media internasional. Sebagai bukti berakhirnya pelariannya, Saddam kemudian diadili oleh pengadilan Irak atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan menyatakan Saddam Hussein bersalah dan menjatuhkan hukuman mati. Eksekusinya dilaksanakan pada 30 Desember tahun 2006, mengakhiri 24 tahun kekuasaannya atas Irak. Menjelang pelaksanaan hukuman mati pada 30 Desember tahun 2006, Saddam Hussein tampak membawa serta sebuah salinan Al-Quran. Ketika dibawa ke tempat eksekusi, ia menolak memakai hood, dan sepanjang persiapan hukuman, dia terlihat tenang. Beberapa saksi mencatat ia sempat mengucapkan kalimat syahadat, pengakuan iman dalam Islam sebagai bagian dari kata-kata terakhirnya sebelum prosesi hukuman berlangsung.